Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita dipertemukan di kelas 12 dengan Ibu yang akan menyampaikan materi pembelajaran bahasa Indonesia. Dan materi pertama di pertemuan ini adalah surat lamaran pekerjaan. Mengapa materi ini penting untuk disampaikan atau dibahas? Karena suatu saat kita akan membutuhkan pekerjaan. Dan untuk mendapatkan pekerjaan tersebut, kita harus mengajukan melalui sebuah surat resmi. Atau ada juga yang mengatakan bahwa surat lamaran kerja ini bersifat setengah resmi. Apa alasannya? Yang pertama, surat lamaran kerja ini dikeluarkan atau dibuat dari perseorangan atau dari pribadi. Yang kedua, walaupun dari pribadi, tetapi tetap menggunakan bahasa Indonesia, maka disebut sifatnya surat setengah resmi. Nah, baiklah, supaya lebih jelas lagi, kita akan melanjutkannya dengan memahami apa arti dari surat lamaran pekerjaan tersebut. Surat lamaran kerja ialah surat yang diajukan oleh seseorang kepada suatu instansi atau lembaga dengan tujuan untuk mendapatkan suatu pekerjaan. Ya, jadi intinya adalah ingin mendapatkan suatu pekerjaan. Dan kita harus membuat suratnya. Paham ya? Apa yang dimaksud dengan surat lamaran pekerjaan? Selanjutnya, setelah kita memahami apa arti dari surat lamaran pekerjaan, kita harus memahami juga hal-hal yang harus diperhatikan dalam menulis surat lamaran kerja. Ketika kita akan menulis surat lamaran kerja, ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah bahasa. Bahasa yang digunakan dalam surat lamaran kerja ini adalah harus menggunakan bahasa resmi. Seperti tadi, kriteria dari surat setengah resmi itu adalah walaupun dari pribadi, tetapi tetap harus menggunakan bahasa yang resmi. Bahasa yang baku, ya, sesuai dengan PUEBI. Apa itu PUEBI? Ya, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Begitu ya. Jadi jangan menggunakan bahasa daerah, bahasa sendiri. Kita mau orang Sunda menggunakan bahasa Sunda. Saya mah orang Minangkabau menggunakan bahasa Minangkabau, tidak. Tapi secara umum harus menggunakan bahasa Indonesia. Yang kedua adalah dari isi. Walaupun ini merupakan ajuan keinginan kita untuk mendapatkan suatu pekerjaan, tetapi tetap isinya harus formal gitu ya. Tidak bisa misalnya menggunakan curhat gitu ya, ingin mendapatkan pekerjaan dengan lebay, dengan seperti itu tidak boleh. Tetapi harus sesuai dengan aturannya, harus efektif. Ya, efektif bahasanya, harus dengan sistematikanya. Tidak bisa panjang lebar seperti orang yang sedang curhat, gitu ya. Dan yang ketiga adalah alat tulis. Alat tulis diantaranya kertas dan tinta yang digunakan tidak bisa sembarangan. Misalnya kertasnya menggunakan kertas Big Boss atau kertas buku yang ukuran kecil, tapi ada standarnya, itu menggunakan ukuran kertas folio. Dan tinta yang digunakannya pun adalah harus menggunakan tinta yang berwarna hitam. Tapi jangan menggunakan tinta spidol misalnya, karena nanti ketika tembus gitu ya, atau terlalu basah. Juga tulisan gitu ya, karena ada kalanya suatu perusahaan atau lembaga itu menginginkan pelamarnya ketika menulis surat lamaran kerja menggunakan tulisan sendiri atau tulisan tangan. Nah, ini harus lebih diperhatikan. Kalau diketik kan gampang ya, bisa rapi. Tetapi ketika tulisan tangan harus betul-betul bisa dibaca oleh si penerima surat, ya. Jadi ada tambahannya tadi. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai unsur-unsur surat lamaran kerja. Unsur-unsur surat lamaran kerja tidak jauh berbeda dengan surat dinas atau surat yang lainnya.
Misalnya surat dari sekolah atau dari suatu organisasi itu tidak jauh beda seperti itu. Hanya yang membedakan adalah surat lamaran pekerjaan tidak menggunakan kepala surat atau kop surat. Baiklah, kita bahas satu persatu dulu ya. Yang pertama, unsur-unsurnya tempat tanggal surat, yaitu di mana ya dan tanggal berapa kalian menulis surat. Paham ya? Dan yang kedua adalah hal surat. Maksudnya adalah surat tersebut tentang apa? Karena sudah jelas bahwa tentang surat lamaran kerja, maka hal suratnya isinya adalah lamaran pekerjaan atau surat lamaran kerja. Nanti di dalam latihan kita berlatih itu ya, ada bagaimana cara isi-isinya. Yang ketiga adalah lampiran. Yang keempat, tujuan surat. Surat tersebut untuk apa? Untuk siapa? Dan yang berikutnya salam pembuka, isi surat, salam penutup, tanda tangan, dan nama pengirim. Dan yang selanjutnya adalah cara penulisan surat lamaran kerja. Tapi karena berhubung waktunya sudah habis, nanti akan dilanjutkan di pertemuan selanjutnya, sekaligus penjelasan tadi yang unsur-unsur surat lamaran kerja. Demikian di pertemuan pertama ini, apa yang bisa Ibu sampaikan mengenai surat lamaran kerja. Silahkan untuk pertemuan selanjutnya kalian membaca terlebih dahulu atau mencari informasi seputar surat lamaran pekerjaan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.